Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gabriela Miliani. Saya Tania Aidin. Saya Salsabila Hakman atau Caca. Dan saya Siti Nurhalisah. Kami akan membahas mengenai Taman Batu Zen atau Kare Sansui. Alasan pemilihan tema. Taman Batu Zen adalah salah satu karya seni yang dipengaruhi oleh pemikiran Zen pada zaman Muromachi. Kami memilih tema mengenai Taman Batu Zen karena taman ini secara spesifik memiliki daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan bentuk taman sebelumnya. Dengan ciri khasnya, Taman Batu Zen memancarkan keunikan yang tidak hanya terpampang di penampilan fisiknya saja, tetapi juga pemikiran filosofis di balik tatanannya. Adapun tujuan kelompok kami memilih materi ini yaitu untuk memberikan penjelasan sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia terkait berbagai materi dalam segi sejarah, tokoh, komponen, makna, manfaat, dan lain sebagainya mengenai Taman Batu Zen atau Kare Sansui di zaman Muromachi kepada halayak luas. Target kami adalah untuk dapat memahami pengaruh pemikiran Zen dan Wabi-Sabi dalam Kare Sansui serta sejarah, tokoh, komponen, makna, dan manfaatnya. Pertama-tama mari kita bahas mengenai Zen. Apa itu Zen? Kata Zen merupakan kata serapan dari Cina, Chan, yang juga merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta Dhyana. Istilah ini memiliki arti meditasi yang menghasilkan wawasan yang mendalam. Aliran Buddha Zen termasuk ke dalam salah satu aliran Buddha yang berkembang pesat di Jepang, yaitu Buddha Mahayana. Dalam memasuki ajaran dan kehidupan Zen, diperlukan pengalaman mencapai atau memperoleh pencerahan. Pencerahan ini disebut dengan Satori. Satori berarti menghayati, meresapi, dan mengiyakan semuanya sebagaimana adanya. Zen yang berkembang di Jepang terbagi menjadi dua, yaitu Soto Zen dan Rinzai Zen. Soto Zen merupakan aliran yang memiliki ciri menekankan kerja dalam keheningan, ketenangan, serta kepatuhan melalui metode Zazen atau meditasi. Rinzai Zen merupakan ajaran yang berusaha mencapai Satori dengan menggunakan metode berupa koan dan mondo. Koan dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan yang digunakan untuk menguji kemajuan pemeluk Zen, sedangkan mondo dapat berupa dialog yang tercatat antara murid dan guru Zen. Setelah membahas sedikit mengenai Zen, mari kita membahas mengenai Wabi-Sabi. Wabi-Sabi terdiri dari dua kanji. Yang pertama kanji di sebelah kiri yaitu kanji wabi yang memiliki arti merana, serta kata sifatnya yaitu wabishi yang digunakan untuk menggambarkan suasana kesengsaraan. Sedangkan kanji kedua yang di sebelah kanan yaitu kanji sabi yang menurut pandangan penyair Fujiwara no Toshinari digunakan untuk menggambarkan rasa kesepian. Makna wabi-sabi terdengar sangat negatif ya. Namun, sebenarnya pada masa Muromachi, wabi-sabi digunakan dalam makna yang jauh lebih positif, terutama dalam hal apresiasi seni loh. Estetika wabi-sabi yang digunakan pada berbagai macam bentuk kesenian pada zaman Muromachi dipandang sebagai suatu kebebasan yang membuat manusia lebih bijak dalam kehidupan yang penuh akan ketidaksempurnaan. Jadi, wabi-sabi lebih fokus dalam pandangan menghargai ketidaksempurnaan, karena pada dasarnya, ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan dan tidak seharusnya disangkal. Lalu, apa sih hubungan wabi-sabi dengan aliran Buddha Zen? Jadi, wabi-sabi sendiri merupakan produk dari pemikiran Zen. Hal ini berarti wabi-sabi merupakan wujud pemikiran Zen yang diaplikasikan ke dalam estetika kesenian. Pemikiran Zen mengajarkan keseimbangan dan ketenangan, yang kemudian diadaptasi ke dalam kesenian berupa karya seni yang cenderung polos dan sederhana. Kesederhanaan dalam estetika kesenian atau wabi-sabi inilah yang menunjukkan pentingnya menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan dunia. Nah, perkembangan dan asal-muasal style seni ala wabi-sabi ini sebenarnya susah ditetapkan secara rinci. Namun, bisa dibilang bahwa gaya seni yang mengarah kepada wabi-sabi mulai muncul pada dinasti Song di Cina, yaitu pada tahun 960-1279 Masehi. Saat itu terdapat fenomena kemunculan Manzhenhua, atau lukisan yang memiliki gaya lebih sederhana dan simpel. Contohnya adalah lukisan satu buah pohon atau lukisan batang bambu. Di samping adalah contoh lukisan Manzhenhua yaitu lukisan The Six Chan Patriarch yang dilukis oleh Liang Kai. Di era Muromachi sendiri terdapat berbagai representasi wabi-sabi dalam kesenian. Salah satunya adalah seni lukis, merangkai bunga, upacara minum teh, dan seni berkebun. Berikut merupakan contoh-contoh kesenian pada era Muromachi yang menerapkan konsep wabi-sabi dalam pembuatannya. Terdapat berbagai macam variasi kesenian seperti haiku, ikebana, kesenian keramik, upacara minum teh, dan terakhir adalah perancangan desain taman, khususnya Taman Batu Zen yang akan kami bahas setelah ini loh. Asal-usul singkat, Kare Sansui. Aliran Buddha Zen yang datang dari Cina ke Jepang dianut oleh para samurai pada zaman Muromachi. Aliran Buddha Zen menjadi kepercayaan religi pada zaman itu dan diaplikasikan pada gaya hidup, meditasi, seni bela diri, arsitektur, dan lainnya. Salah satu arsitekturnya adalah pada arsitektur taman. Taman-taman Zen biasanya dirancang oleh biksu Buddha. Oleh karena itu, taman Zen pada zaman itu dibangun di dalam kuil-kuil Buddha Zen.
Dan para biksu Buddha ini memasukkan ajaran-ajaran Buddha Zen seperti ajaran wabi-sabi yang mengajarkan kesederhanaan dan ketidaksempurnaan ke dalam tradisi berkebun Jepang. Namun, kuil-kuil Buddha tersebut berada pada kota yang pada zaman itu tidak memiliki cukup air, sehingga pembuatan tamannya juga disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan lahirlah Kare Sansui. Dalam seni berkebun Jepang ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Musou Soseki, seorang biksu Buddha Zen dari sekte Rinzai. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli taman dan guru. Musou Soseki adalah tokoh tertua dari proses perkembangan taman Zen di Jepang, yang memasukkan pemikiran-pemikiran Buddha dalam desain taman di kuil-kuil Buddha. Oleh karena itu, Musou Soseki terkenal dengan skill merancang taman Jepang. Salah satu taman yang dirancang oleh Musou Soseki adalah taman yang berada di kuil Saihoji yang berada di Kyoto. Saihoji memiliki 2 lantai taman, lantai bagian bawah adalah taman bergaya Cina klasik, dan lantai bagian atas bergaya Kare Sansui. Namun sayangnya, taman pada lantai atas tidak dibuka untuk umum. Taman Kare Sansui pada kuil ini merupakan model Kare Sansui tertua di Jepang. Musou Soseki ingin menggambarkan spiritualitas Zen melalui batu dan kemudian menjadi inspirasi para pembuat taman batu di Jepang selanjutnya. Tokoh selanjutnya adalah Zenami. Zenami berasal dari kelas sosial rendah yang disebut Kawaramono, yaitu kelompok masyarakat terbuang yang tinggal di sepanjang tepi sungai. Namun Zenami dipekerjakan oleh Ashikaga Yoshimasa dan menjadi tukang taman terbaik di Jepang pada zaman Muromachi. Salah satu taman yang dirancang oleh Zenami adalah Former Daijoin Garden yang berada di dalam kuil of Fuji. Kuil ini sebenarnya dibangun pada tahun 1087, yaitu pada periode Heian. Kemudian pada tahun 1465, Ashikaga Yoshimasa meminta Zenami untuk membuat taman di kuil ini. Ashikaga Yoshimasa adalah shogun ke-8 pada zaman Muromachi, yang memerintah dari tahun 1449 sampai 1473. Ashikaga Yoshimasa merupakan anak dari Ashikaga Yoshinori dan Hinoshi Geppo, dan merupakan cucu dari Ashikaga Yoshimitsu, yaitu shogun ketiga zaman Muromachi. Budaya pada periodenya disebut dengan budaya Higashiyama atau Higashiyama Bunka, yang menekankan ajaran wabi-sabi, yaitu kesederhanaan, ketidaksempurnaan, dan ketenangan. Ashikaga Yoshimasa membangun villa di Higashiyama yang sekarang menjadi kuil Jishoji, atau juga dikenal dengan nama Ginkakuji. Kuil ini sudah direncanakan sejak awal tahun 1460, dan kemudian mulai dibangun pada tahun 1482. Pada awalnya, taman yang dibangun pada kuil ini dirancang berdasarkan taman yang berada pada kuil Saihoji yang dirancang oleh Musou Soseki. Namun, taman yang sekarang masih ada sudah mengalami beberapa kali renovasi selama periode Edo. Selanjutnya ada kuil Ryoanji, yang memiliki taman yang sangat terkenal sebagai Kare Sansui. Namun, tidak diketahui jelas siapa perancang atau pembuat taman yang berada di kuil ini. Kuil ini dibangun pada tahun 1450, kemudian hancur karena api pada saat perang Onin, dan dibangun kembali bersama tamannya pada tahun 1499. Taman yang berada pada kuil ini menggambarkan Kare Sansui yang sampai sekarang dikenal, yaitu taman yang tidak memiliki kolam sama sekali dan hanya terdiri dari batu dan pasir putih. Nah, lalu apakah teman-teman tahu apa makna dari Taman Batu Zen? Taman Batu Jepang atau Kare Sansui yang berarti secara harafiah dry landscape atau lanskap kering atau Taman Zen adalah salah satu gaya dalam Taman Jepang. Kare Sansui juga memiliki sebutan lain seperti Kasansui yang berarti fake landscape, Furu Sansui yang berarti old landscape, atau Are Sansui yang berarti dry pond. Dalam Nihon Bijutsu Yogo Jiten tertulis mengenai pengertian Taman Kare Sansui yaitu sebagai berikut. Ike mo yari mizu no nai tokoro ni ishi o tatete tsukutate ongo iyu. Nochi ni ishi, hakusa, koke, kamoku nado o mochiite. Sansui ya umi nado o soukyōteki ni arawashita te onmo sashi. Yang berartikan taman yang dibuat dengan meletakkan batu tanpa kolam dan yarimizu atau aliran air buatan. Taman yang menampilkan gunung, air, dan laut secara simbolis dengan menggunakan batu, pasir putih, lumut, dan semak. Taman Zen merupakan simbol religi, sehingga semua elemen taman diperhitungkan dengan hati-hati. Batu vertikal menggambarkan gunung, sedangkan batu yang datar menggambarkan bumi. Area yang luas dan lapang diisi dengan pasir dan kerikil. Pasir putih menggambarkan pantai atau sungai yang mewakili kesucian. Batu besar menjadi titik pusat taman. Batu ukuran kecil menjadi bagian dari susunan alami, saling berintegrasi dengan elemen taman yang lain. Taman ini hanya dipersiapkan untuk mengundang dewa-dewa, sehingga hanya dapat dinikmati sambil duduk. Komponen Taman Batu Zen.
Komponen yang paling utama yaitu pasir dan batu. Pasir yang digunakan dalam pembuatan Taman Batu Zen ini ada yang pasir putih halus dan juga pasir biasa yang bercampur batu kerikil yang membuat teksturnya tampak lebih kasar walaupun terlihat dari jauh. Pada awal penyusunannya, pasir untuk taman ini bukanlah pasir-pasir yang biasa ada di pantai, melainkan pasir yang berbahan dasar pecahan tebing ataupun batu sungai yang sudah terkikis. Untuk saat ini, kemungkinan pasir yang digunakan untuk Taman Batu Zen menggunakan pasir olahan yang memang sengaja dibuat ataupun mengambil dari pasir pantai. Selain dari bentuk pasir pada Taman Batu Zen itu melambangkan pantai atau sungai, ternyata pola pasir yang digaru memiliki beberapa pola, yaitu lurus yang bermakna keadaan air yang tenang, bergelombang, dan lingkaran yang bermakna riak air gemericik. Pasir-pasir digaru menggunakan alat penggaru tradisional yang berbahan bambu seperti yang nampak di layar dengan bentuk yang berbeda-beda. Komponen yang sama pentingnya yaitu batu. Batu yang digunakan bentuknya tidak beraturan, ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Teksturnya pun kasar. Jumlah batu yang disusun pada dasarnya ada 15 buah. Namun, dari sisi manapun kita melihat, tidak akan bisa mendapatkan keseluruhan batu secara bersamaan. Kadang terlihat 14, 13, ataupun kurang dari itu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, penyusunan tersebut memang sengaja memberi pesan bahwa berapapun yang kita dapatkan itu cukup untuk kita. Berbicara mengenai penyusunan batu, Taman Batu Zen menggunakan tata letak batu atau yang disebut juga Ishigumi dengan pola Shichi Gosang. Pola ini memang yang paling populer digunakan, contohnya pada kuil Ryoanji. Kemudian, peletakan beberapa batu yang berjauhan memperlihatkan tempat yang terkesan kosong atau hampa. Disitulah salah satu estetika taman ini berada, atau dikenal juga dengan sebutan Yohaku Nomi, The Beauty of Empty Space. Adapun komponen lain yang sebenarnya jarang ditemui pada karya Sansui, yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang dimaksud seperti lumut ataupun rumput liar yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat Taman Batu Zen. Taman Karya Sansui termasuk ke dalam jenis taman Kanshoniwa yang digunakan sebagai sarana untuk bermeditasi loh. Taman ini tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang dapat menghilangkan rasa stres. Taman Batu Zen dapat membawa pikiran dan jiwa kita menyatu dengan alam, sehingga kita bisa menikmati sebuah keharmonisan alam yang berada di depan pandangan. Keseimbangan tersebut akan membantu kita menjadi lebih rileks. Taman Batu Zen di era modern. Taman Batu Zen di era modern ini biasanya hanya digunakan sebagai hiasan pada indoor atau outdoor untuk memanfaatkan lahan kecil yang tersisa. Penyusunan batunya pun hanya menggunakan batu secukupnya, sehingga konsep tradisional Taman Batu Zen sedikit menghilang. Adapun saya temukan Taman Batu Zen yang ada pada beberapa game seperti Animal Crossing dan Genshin. Mengenai Genshin, memang game tersebut dibangun oleh perusahaan China yaitu Shanghai Miha Touring Film Technology dengan MiHoYo sebagai video game developernya. Namun, taman yang ada pada gambar merupakan Taman Batu Zen yang berada pada peta Jepang di gamenya. Selain itu, Taman Batu Zen sendiri merupakan khas Jepang. Jadi, taman-taman di China yang mungkin bentuknya sedikit sama bukan berdasarkan Zen, tetapi menjadi inspirasi dari pembuatan Taman Batu Zen. Kesimpulannya adalah Taman Batu Zen atau karya Sansui di Jepang merupakan hasil dari pengaruh agama Buddha Zen yang datang dari Cina dan merupakan salah satu contoh pengaplikasian wabi-sabi dalam kesenian yang berkembang pada zaman Muromachi. Taman Batu Zen hanya terdiri dari batu dan pasir. Taman Batu Zen dipersiapkan untuk mengundang dewa-dewa sehingga hanya dapat dinikmati sambil duduk dan juga dapat berfungsi sebagai sarana meditasi. Pada zaman modern ini, Taman Batu Zen ini juga dijadikan inspirasi untuk pembuatan taman-taman modern pada ruang lingkup yang sempit dan tanpa air. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat video ini. Berikut adalah pembagian materi dan tugas dalam pembuatan PowerPoint dan video ini. Ijo des! Sekian dari kelompok 2, mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.